Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir, pertemuan ketujuh. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS ya. Saya share soal UTS-nya, ada 3 macam soal, nanti ya, masing-masing akan dapat soal acak ya. Jadi kalian bisa nyicil ngerjain, bukan nyicil ngerjain ya, kan belum pasti dapat yang mana ya. Nanti dapat yang mana di hari H. Saya udah nyediain 3 soal, kalian bisa cek di sini. Jadi 3 soal itu masing-masing metode yang berbeda ya. Satu offline cheaper, hill cheaper, sama playfair cheaper. Nanti masing-masing mengerjakan 1 soal. Soal yang mana nanti di hari H diacak ketika absensi. Oke. Fan chipper sama hill chipper kemarin sudah saya jelaskan. Eh, hill sama playfair ya. Hari ini saya jelaskan yang fan chipper. Oke. Fan chipper adalah salah satu bentuk substitusi chipper, yaitu enkripsi klasik, yaitu chipper pengganti ya, yang bersifat monoalfabetik. Monoalfabetik itu artinya satu karakter diganti dengan satu karakter lain, di mana setiap huruf diganti dengan huruf lain. Nanti ada tipe kriptografi polyalfabetik ya, ya dua-dua gitu. Menggunakan fungsi matematik linear, matematika linear. Chipper ini merupakan pengembangan dari Caesar chipper karena menambahkan satu parameter tambahan. Ini lebih mudah, bukan lebih mudah sih. Maksudnya dari Caesar chipper itu ditambah satu perkalian supaya agak lebih sulit. Ini masih kriptografi klasik. Contoh implementasi atau penelitian judul skripsi yang bisa digunakan untuk jurnal. Implementasi kriptografi hybrid menggunakan Caesar chipper dan Affine chipper untuk keamanan teks. Contoh yang lain, implementasi mode operasi chipper blockchain CBC untuk meningkatkan algoritma Affine chipper dalam pengamanan data. Kalian bisa cari di Google Scholar ya. Tulis saja implementasi Affine chipper. Nanti akan muncul banyak studi kasus atau banyak metode yang digunakan. Tinggal ganti studi kasusnya aja. Kalau S1 kayak gitu aja ya. Studi kasusnya diganti aja. Metodenya masih sama nggak apa-apa. Jangan lupa dipilih di Google Scholar itu sejak 2021 ya, 5 tahun terakhir. Jadi referensinya jangan terlalu lama. Proses enkripsi dan deskripsi dalam Caesar Affine Chipper. Contoh, ini saya kasih contoh ya. Plain text-nya adalah UPB. Plain text itu apa? Plain text itu adalah pesan yang belum terenkripsi. Di Caesar Chipper, kuncinya itu kan cuma ada satu ya. Pergeseran berapa kali. Nah, di Affine Chipper ini kuncinya ada dua. Kunci pertama sama kunci kedua, A dan B. Harusnya sebelumnya ini ada rumus sih. Oh, kelewat. Secara matematis, proses enkripsi algoritma ini dijelaskan dengan EX, E itu enkripsi ke X, dikali AX, kunci pertama, kunci A dikali X ini nilai plain text yang pertama, ditambah B, yaitu kunci yang kedua, mod 26, sisa bagi modulus dari jumlah karakter M atau 26, dari 0 sampai 25. Ini untuk rumusnya. Jadi contohnya, seumpama saya punya pesan isinya adalah UPB. Kunci pertamanya adalah 5, kunci keduanya adalah 8. U, yang pertama adalah enkripsi yang pertama U ya. U nilainya berapa? Dalam abjad alfabet, U adalah 20. Berarti 5 dikali 20, kunci yang pertama kan 5 dikali 20 ditambah 8, mod 26. Hasilnya adalah 108 mod 26. Jadi hasilnya 4. 4 adalah E. Dan seterusnya. U PB 15 dikali 5 ditambah 8 mod 26. Oke. Untuk proses enkripsi ini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Sampai sini ada ditanyakan? Jelas ya?
Kalau proses deskripsinya bagaimana? Proses deskripsinya adalah D deskripsi. Kunci yang pertama adalah A min 1 dikali Y. Y adalah nilai plain text yang akan disandikan dikurangi B. Kunci yang kedua di mood 26. Mood M. M itu panjangnya karakter. NB nilai A min 1 didapatkan dengan mencari bilangan. Berapa jika dikalikan A, kemudian mood dengan M, hasilnya adalah 1. Saya kasih contoh. Jadi kita harus mencari nilai A min 1 dulu. Contohnya diketahui nilai enkripsi kunci pertama adalah 5, kunci B, kunci yang kedua adalah 8, nilai M atau karakter dalam abjad itu 26, 5 dikalikan angka berapa? Sehingga ketika di mood 26, itu hasilnya ada 1. Cara ngitungnya bagaimana? Pakai brute force ya. Kita coba satu-satu. 5 dikali 1, mood 26. Apakah hasilnya 1? Tidak. 5 dikali 2, 5 dikali 3, dan seterusnya mood 26 sampai ketemu angka 21. Berarti nilai-nilai A-1 ini adalah 21. Nah, ini kita jadikan kunci untuk deskripsi. Prosesnya adalah sebagai berikut. A-1 sama dengan 21. Kunci kedua adalah 8. Jadi kita hanya menggunakan kunci kedua dan nilai dari A-1. Enkripsi yang pertama tadi kan E, ya. E berarti 21 dikalikan 4 min 8, mood 26. 21 dikali 4 min 8, 4 kurangi 8, min 4 kali 21, 84. Ya. Min 84 ini kan nggak ngaruh ya. Kalau di mood 26, hasilnya selalu positif. Hasilnya ada 20. 20 kalau di abjad adalah U. Dan seterusnya nanti P dan B. Oke, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi nanti ketika kalian menulis jurnal, langkah-langkah itu dibuat dalam bentuk flowchart ya, dijelaskan dalam bentuk flowchart proses enkripsi dan dekripsinya. Nah, supaya lebih mudah, saya sudah kasih referensi program dalam bentuk bahasa pemrograman Python yang bisa kalian implementasikan, modifikasi, ataupun diimplementasikan dalam studi kasus dengan bahasa pemrograman yang kalian sukai ya. Dengan adanya ChatGPT, harusnya ini walaupun dengan Python dan dengan bahasa submitnya ini udah 5 tahun, 6 tahun lalu, ini harusnya masih pakai Python 2 ya. Kalau kalian ambil ini pasti error. Kalian harus konversi error ini ke Python 3 ya, supaya bisa jalan. Nah, itu prosesnya. Sengaja saya share ini, ya sekaligus belajar bagaimana memperbaiki error ya. Kalau versi Python-nya berbeda. Paling nggak ada referensi. Nah, untuk UTS-nya saya sudah kasih bocoran soalnya, tapi dalam 3 soal ya. Masing-masing nanti milih 1 secara random. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap cukup jelas. Yang masih belum paham atau baru datang, silakan langsung lihat rekaman perkuliahan yang saya share habis ini ya. Terima kasih yang sudah datang. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Tetap absensi di kampus untuk ngambil soal ya. Untuk mendapatkan soal yang nomor berapa? Soal A, B, atau soal C. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.